Assalamualaikum teman-teman. Gue ke tempatnya Mas Joko hari ini. Dan daripada gue menunggu dia untuk benar-benar sepi, lengang baru gue ngonten ya. Jadi sekalian aja gue tempelin mic ya udah. Sembari dia kerja gue ajakin ngobrol aja. Dikerjain ini. Jenengan ini udah tahun keberapa Mas di perempatan jalan ini Mas? Kalau nggak salah 2009, 2010 saya di sini Om. 2009, 2010 di sini. Lalu ya sendirian aja dari dulu begini? Nggak ada yang bantuin? Ada yang bantuin Om. Alhamdulillah dulu sempat sama abang, 5 tahun ikut saya tuh abang. Akhirnya nggak betah ke kampung. Terus dari orang Cilacap, Purbalingga, Solo. Pernah di sini? Iya. Sama satu lagi teman orang Bogor ada Om. Kebetulan ya alhamdulillah nggak pada sebentar, agak lama, cuma ya kurang betah kali Om, karena kerjaannya begini. Kalau saya sih bukan kurang betah, mungkin pengen berkembang mungkin. Mudah-mudahan begitu Om. Jadi saya sih pengennya begitu. Mereka dapat ilmu, pada akhirnya mereka juga bikin sendiri gitu kan. Amin. Nggak masalah kan Mas? Nggak apa-apa. Apa itu jadi saingan begitu? Enggak kan? Oh, rezeki mah udah ada yang atur Om masing-masing. Bener itu. Nah, kira-kira motor apa aja sih Mas yang bisa di sini? Apa aja sih Om? Cuma nih sekarang ini yang lagi rame, lagi lumayan Matic Om. Matic. Matic kalau buat saya Matic Om. Matic yang ya, kelas-kelas Mio apa yang kelas X-Max, X series maksudnya? N-Max gitu, Aerox. Ada gitu. Om, cuma nggak banyak. Paling banyak sih lagi Mio nih Om. Mio ya. Mio. Mio atau ya kelas-kelas yang CP10, CP Jigo kali ya? Ya, kadang-kadang banyak sih lagi rame motor-motor piara nih Om. Nah, kalau di versi ubahan dari Joko Exhaust, biasanya itu diapain untuk knalpot Mas? Bahasanya anak sekarang apa ya Om? Diganti kondoman Om. Maksudnya diganti kondoman dia ganti saringannya, apa memang ada knalpotnya lagi terus dikondomin gitu? Itu Om, itu juga gimana bahasa dari anak-anak sih Om sebenarnya. Jadi kalau bobokan biasa buat motor-motor harian kan biasanya kita pakai saringan doang Om. Kalau versi kondoman itu di dalam knalpot ada knalpot itu. Lah terus jadi sampean cuma sekedar masangin casing doang? Ya, jadi yang saya pakai dari knalpot orinya casing luarnya aja Om. Dalamnya saya bikinin dari plat model knalpot racing. Itu kalau boleh sedikit tahu nggak Mas, hitungannya tuh kayak gimana sih Mas? Panjangnya apa, diameter atau gini deh, dari awal dulu deh, jenis platnya apa dipakai Mas? Saya pakai plat biasa Om, yang karat Om. Nah, ada juga Om, sempet request anak-anak jauh sih Om, anak-anak kayak Kemayoran. Ada yang dalamnya minta pakai stainless Om. Dalamnya stainless? Dalamnya stainless. Emang beda sama plat galvanis gitu maksudnya? Versinya mereka lebih keluar Om. Lebih stainless. keluar? Untuk lebih enak suaranya? Powernya. Oh, powernya malah? Bukan hanya sekedar suara berarti? Betul. Lah kalau untuk ketebalan platnya itu? Galvanis apa yang stainless apa yang karat? Stainless. Kalau stainless rata sih Om, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis Om. Biasa pakai ya 09 lah Om. 09 makanya? 09, cuma kan 09 ya karat sama stainless beda, agak kaku yang stainless. Kalau untuk dibentuk-bentuk ya? Ya. Nah kalau untuk keawetan Mas, lebih awet mana? Yang stainless atau yang biasa? Wah kalau awetan stainless Om. Karena harganya juga jauh Om beda. Kalau yang model stainless berapa harganya? 8,5 Om. 8,5. Ya. Kondoman. Kalau yang biasa? Ada yang 5,5, ada yang 6,5 Om. Misal itu yang untuk modelan Mio berarti kan? Ya. Kalau mereka datang nih bikin, bawa motornya apa mereka cuma nge-request knalpot terus begitu jadi knalpotnya Om telepon terus diambil sama mereka atau Om antar atau gimana biasanya Om? Kalau buat motor-motor liaran biasanya gitu Om, knalpotnya doang. Kalau motor-motor bokal harian, buat up harian, mereka pada bawa motor. Oh, kalau berarti gini, begitu motor tuh udah jadi nih, knalpot nunggu dari sini kan kan, dipasang nih mamanya. Kan nggak selalu langsung nemu nih Om masalahnya nih. Banyak sih Om rata-rata gitu. Kira-kira begitu nggak nemu, mereka datang ke sini lagi untuk merubah atau hitungannya atau ubah diameternya atau apanya gitu? Itu pasti Om. Dan yang saya tekankan ke konsumen gitu Om, misalkan ada kurangnya apa, silahkan ngomong ke saya, nanti kita pikirin bareng-bareng. Jadi saya juga ada masukan nih Om, buat lebih ngembangin lagi. Kan soalnya kan beda bengkel, beda karakter Om motor. Iya. Itu doang Om. Berarti setiap konsumen yang datang ke sini pun permintaannya beda-beda semua berarti? Ya, ada yang bawa ukuran sendiri Om, ada yang ukuran dari kita bareng-bareng, misalkan ngukur bareng-bareng. Kalau kita kan di sini diskusi gitu ya. Nah, kita kan di sini cuma jasa ya Om ibaratnya. Kalau mereka bawa hitungan, welcome silakan. Kan saya juga lebih enak kan. Oh iya, nggak ribet lah. Ya. Lo maunya apa gue bikinin deh. Tapi terjadi apa-apa ya itu tanggung jawab lo berarti. Itu Oke. Iya dong. Ya. Nah, misalkan begini nih Mas.
karena jenengan ini memang kebetulan di depan gue ini sekarang lagi ada motor yang knalpot untuk Mio maksudnya. Ini standarnya kan tadi udah dipotong ya Mas? Ya Om, ya Om. Bagian belakangnya ya. Kalau misalkan pasti sampean kan main knalpot udah lama nih. Alhamdulillah Om. Udah. Kalau di kalangan teman-teman Mio kan ada knalpot yang mereknya Cak ya kalau nggak salah ya. Ya, Om. Nah, bedanya punya jenengan dengan yang punyanya si impor yang dari Thailand itu apa kira-kira? Gimana Om? Ya kalau kita sih nggak bisa mungkirin ya Om. Emang condongnya knalpot mesin emang pasti ke Thailand ya Om. Thailand. Jadi awal mulanya dulu gitu Om. Ini gimana sih kalau knalpot Cak ini bisa enak di motor buat kope meter tapi pakai casing standar? Jadi ya kita ngakalinnya itu Om. Kita nyontek dari Cak, kita masukin ke versi knalpot standar. Oh. Jadi gimana caranya? Mirip banget sih nggak, minimal mendekati lah Om. Memang gini loh Mas. Apa iya memang hitungannya itu mendekati sempurna ya si Cak knalpot Cak itu ya sampai kok pada akhirnya dia kok kayak cocok nih di semua mesin bengkel mana aja begitu dipasangin kok cocok. Nah itu Om, ada yang gimana ya? Kalau orang-orang kita kalau saya bilang yang lagi in ya Om ya, kayak bengkel ada nama nih, pakai knalpot Cak enak. Bengkel-bengkel di bawahnya ngikut. Padahal kan belum tentu sama Om. Nah, itu. ini yang perlu kita tanya ini. Sebenarnya nih Om nih, kalau ya terserah sih, gue sih nggak memaksa ya. Om mau menjawab, alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa juga. Insya Allah kalau bisa jawab. Kira-kira nih, kira-kira hitungan knalpot yang ini kan yang 59. Ya. Ada lagi 58. Ada lagi selembaran. Itu beda-beda emang. Beda-beda Om. Beda-bedanya di mananya? Kalau buat dari yang bawah ya Om, 58, 59. Paling ada yang bedain dari pipa knalpotnya Om, leherannya. Pipanya. Ya. Dia. Kalau saringan juga beda Om pasti. Nah, ini sebenarnya gue ini karena gue pernah ngebaca beliau tuh diwawancarain sama wartawan otomotif. Ketika pipa ini yang bentuknya tidak apa ya? Kalau apa yang sambungan cacing-cacing itu Om. apa namanya Mas? Model cacing Om. Model cacing sama ini kan beda kan ya? Ya, model bending. Itu apakah tidak pengaruh terhadap lajunya Mas? Si gas buangnya gitu. Intinya kalau pipa kan kita ngukur diameter dalam ya Om. Heeh. Gimana caranya? Awalnya kan kita dulu manual nggak ada apa sih Om, ban stainless yang bisa kita tekuk pakai roll. Nah kita dulu ngakalinnya pakai cacing Om, dipotong-potong. Potong-potong akhirnya PR banget sebenarnya ya. Nah, PR Om. Padahal kita cuma buat ngindarin gimana caranya nggak gepeng Om. Kalau gepeng kan pasti diameternya kecil, Ngincup. kurang. Nah, kita ngakalinnya di situ aja Om. Alhamdulillahnya sekarang ada Om model bending. Kayak gini nih Om. Itu yang buat 58, 59 Om. 5859 dia diameternya berapa nih Mas? Itu diameter dalamnya 29 Om. 29 dengan plat 08, 09. Ya, pipa stainless tuh. Pipa stainless. Kalau ini yang selembarannya nih Om. Ini yang selembarannya. Ini sampean beli atau bikin sendiri? Kebetulan alhamdulillah ada channel Om. Jadi kita yang request ukuran. Karena kita kan masih ya bengkel kecil Om. Kita request hitungan, temen ada yang bikinin. Jadi mereka bikinkan ininya. Ya. Dengan ukuran-ukuran yang dari kita Om. Ini satu, baru dari lehernya aja udah beda. Kalau yang memang sekiranya benar-benar buat apa namanya main di 500 atau 201. Ini belum ke 201 ya, masih di gopemeter berarti. Gopemeter Om. Lalu lanjut ke apa Mas? Setelah dari tekukan sini, kalau di knalpot 2 tak itu kan ada stingernya ya? Ya Om. Ini stingernya Mas. Betul ya? Ah, Ya di belakang dah. Nah, ini itu. slicer. ini dari sini berarti nyambung ke ada stingernya lagi gitu Mama. Ya, Iya. tabung. Satu tabung satu itu berapa ini Mas? Berapa panjangnya? Berapa senti? Paling panjang banget 5 cm paling Om. Paling 5 cm. Ketika dia dibuat lebih pendek, apakah pengaruh ke treknya? Misalkan 2 cm buat 200 meter, 3 cm 300 meter, 5 cm 500 meter, begitu apa bukan Mas hitungannya? Sebenarnya kalau ngukur di trek itu dari saringan Om. Ah, saringannya kenapa lagi tuh Mas? Dari saringan Om. Saringannya nih yang tadi, tadi mana ya? Oh, tadi udah dipasang. Tadi ada pasien pakai poswan. Nah, itu udah dipasang. Nah, saringan itu gimana Om maksudnya? Jadi masing-masing bengkel kan beda ukuran ya Om ya. Kadang-kadang bengkel yang ini cocok dengan saringan, misalkan nih Om, saringan halus panjang 10 cm misalkan. Bengkel yang ini cocok dengan ukuran 6 cm. Lah, nanti disetting di motornya, misalkan Mas ini motornya kurang cepat apa kurang gimana. Kita berani Om, kita tekan dari dikit-dikit saringannya, kita pendekin sampai ketemu cocok di motornya mereka. Berarti tuh perkara saringan aja tuh udah bisa
apa namanya ya, menentukan karakter nih motor mau main di tag berapa ya? Iya om, napas kita. Napas juga dari situ juga ya. Kalau misalkan ya kalau masalah ketahanan sih tergantung platnya ya. Iya, Om. Berapa tipisnya kan? Betul. Makin tipis dia makin gampang rusak gitu kan? Iya. Nah kalau itu kan baru saringannya. Nah kalau di kondoman itu berarti habis saringan ada badan Tabung lagi. knalpot, Iya. baru dikasih knalpot ini lagi gitu kan? Betul, Om. Ada contohnya nggak sih Om? Misalkan nih om, Nah ini nih. ini knalpot racing nih om. Mm. Ini kan punya motor apa aja deh. Hmm. Di motor laki bisa, motor bebek bisa. Ya, Jadi ini universal kita itu. masukin sini aja om, baru kita masukin ke tabung. Itu apaan sih Mas? Maksud gue Apa ya om? Kenapa sih emang kenapa nggak pakai ini aja gitu? Kalau komennya anak-anak tuh katanya daripada nyeting purnya om, casing standar pakai saringan nggak ada tabung tuh agak susah dibanding nyeting begini om. Jadi kalau kayak gini tuh ibarat kita nyeting kayak nyeting knalpot racing aja om, lebih cepat dapatnya. Iya, tapi maksud saya kenapa tampilannya juga mesti ditutup-tutupin gitu loh maksud Ya saya. kan Om. kalau Mio sekarang Gopemeter kan maunya casingnya standar om. Jadi sebenarnya mah tipu-tipuan aja nih om. Agak repot juga ya. Nah, Ya sebenarnya kan yang di luar ini kan berarti kan nggak kerja apa-apa dong berarti. betul om. Cuma buat casing luar aja om, yang kerja dalam. Sambungan dari sini ke stinger terus ke knalpot yang racing yang tadi sampean bikin Ya, itu kan langsung untuk ke ketemu situ situ. kan. Betul. Nah keluar kan itu cuma ininya doang kan. Ya, Apa mereka nggak screw knalpot ya? kalau kenapa jauh. Iya kan? Bener gak sih? Kadang-kadang kan kita mesti perhatiin betul tuh teman-teman tuh rata-rata tuh. Panjang struknya berapa, di bawah Nah. sigmat, terus apa lagi tuh misalkan. Pokoknya yang perjanjian gitu kan. Nah, ketika knalpot itu misalkan jadi dia ngomongnya standar tetapi kondoman itu kan masalah berarti. Iya sih. Iya dong, harusnya dong. Kalau dia mau jujur gitu. Nah, itu memang tren begitu udah berapa lama, Mas? Kalau buat motor matic liaran udah lama itu dari dulu. Soalnya sebenarnya awalnya dulu anak-anak nggak tahu om kalau itu modelnya kondoman. Karena makin kesini, ya namanya mulut ke mulut ya om. Berarti ada yang mengawali kan? Ya. Tadinya mereka taunya hanya bobokan biasa, karena kan dia lihat casing luarnya standar om, nggak mungkin ada knalpot racing dalamnya. Ya makin kesini ketahuan om. Maka menjadi ramai lah itu semua. Ya om, alhamdulillah om. Cuma yang jadi masalah kan berarti yang perlu diperhatikan kan hitungan knalpot dalamnya itu. berarti Betul, dong. betul om. Nah, berarti logikanya knalpot yang dikondomin di dalam itu Ya. diameternya lebih kecil daripada knalpot ini dong berarti. Ya om. Lebih kecil berapa besar Mas? Jaraknya berapa? Apa ada celah gitu? Apa benar-benar nempel antara plat sama plat? Lumayan om, lumayan jauh om. Bedanya om. Kalau misalkan ini diameternya ada sekitar Ini 13 30 cm misalkan. Ini panjangnya. Diameternya om. Oh diameternya. Kalau pakai garisan ya om ya. Nah. Kalau dibulatin 30 cm. Hmm. Ini paling separohnya om. Ini paling 23 cm. 22 cm. Kecil om. Lumayan jauh om bedanya om. Berarti ada celah lagi Ada tuh. jeda. Cuma kan jeda itu nggak fungsi om. Iya bener, kopong aja ya. Kopong aja. Ih mendingan mah nggak usah pakai kondoman kali. Langsung racing ya om. Iya, maksudnya kan biar lebih ringan kan om. Iya. Kalau misalkan ditambahin itu ngurangin bobot berapa? Sekilo ada nggak om? Lebih nggak sekilo? Ada om. Ada kan? Berat ini, om. Nah kan makanya. Lalu ke ini agak sedikit, mohon maaf ya, maksud gua adalah gue sih nggak bermaksud menyinggung siapa-siapa sebenarnya. Gue murni datang ke sini tuh gue bener-bener menanyakan cara kerjanya knalpot motor itu kayak gimana gitu. Nah, kalau ini tadi gue ngobrol sedikit sama sebelum gue ngonten ini gue ngobrol sama Om Joko ini bahwa beliau kan asli Semarang. Apakah memang ada kecenderungan sendiri ya antara setiap daerah? Surabaya punya produksi knalpot, Purbalingga punya produksi knalpot, Semarang punya produksi knalpot, itu apa beda? Ya mohon maaf bukannya saya mau menjelek-jelekan nama kota ya om. Iya. Sebenarnya yang asli terkenal kota knalpot ya Purbalingga sama Surabaya om. Kita kan ya mohon maaf saya kan asli Semarang. Karena dulu ikut kakak. Kakak kebetulan tadinya sih bukan tukang knalpot om kakak. Ini jadi curhat nih saya nih. Nggak masalah. Oh ya. Dulu kakak sebenarnya bukan tukang knalpot, cuma tukang las bodi mobil om. Kebetulan mobil elit tuh abang. Karena kerjaan las-lasannya bagus kali abang. Nah terus ada konsumen motor orang-orang lama om daerah sini juga nyaranin, ayo bikin knalpot nih gua kasih contoh begini, entah kalau udah bisa kembangin. Awalnya gitu om. Jadi abang kan kebetulan abang ipar orang Solo. Jadi saya Semarang. Ya itu dah, jadi nggak ada sangkut pautnya sama Purbalingga sama Surabaya. Sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada om.
nggak ada kaitannya. Nah, kalau produksi bicara barangnya aja ya berarti. Ya, betul Om. Kadang-kadang kan ya masalahnya nih kalau bicara knalpot Cak, ini kan bicara negara bukan lagi daerah. Maksudnya gitu. Kenapa kok kita kayaknya fanatik banget sih Cak itu paling bener gitu loh maksudnya. Berarti kan ya kita juga sah-sah aja sebenarnya dong. Boleh. Kalau punya hitungan dan segala macem. Lalu supaya gue bisa ngonten lagi di sini, nggak hanya habis untuk bahas hari ini aja. Untuk bahasan mengenai knalpot 2 tak, Ya Om. boleh kan nanti aku kesini lagi lain waktu Om? Monggo Om. Silakan. Asal sabar nunggunya aja. Banyak banget pasiennya luar biasa. Sama chamber juga ya Om, ntar Om. Ya, Om. Gitu aja ya Om. Salam. Matur suwun. Sami-sami Om.